Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena sesungguhnya dengan takwa kita akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita jauh dari masanya Rasulullah SAW, sekitar 1441 tahun lebih, dan jaraknya lebih dari 88.000 km. Namun alhamdulillah, lantaran peran para ulama, peran para wali, peran para ustadz akidah Islam, syariat Islam, akhlakul Islam bisa sampai kepada kita. Dengan peran para ulama, kita bisa Islam, kita bisa sholat, bisa zakat, kita bisa haji, dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah tidak sah kecuali kita juga berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa menyampaikan Islam kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa menghargai jasa manusia, maka dia tidak sah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi 4/339 nomor 1955. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita berterima kasih kepada para kiai, kepada guru-guru kita? Yakni kalau mereka sudah wafat, kita ziarahi makam mereka, kita doakan mereka dan kirimi doa kepada mereka. Itulah cara kita berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa membawa Islam kepada kita, anak-anak kita, dan rakyat Indonesia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau mereka masih hidup, mari kita bersilaturahim, kita sowani kediaman mereka, tetap ikuti akidah mereka, pengajian mereka, dan sambungkan hati kita dengan mereka. Jangan gara-gara karena pilihan politik yang berbeda lalu kita memutuskan hati dengan kiai. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita mengaji kepada ulama dengan sanad keilmuan yang jelas sehingga menyambung sampai kepada Rasulullah SAW, maka dipastikan apa yang kita amalkan merupakan ilmu yang terwarisi dari Rasulullah SAW. Sejatinya para ulama yang secara turun-temurun mempunyai silsilah sanad ilmu sampai Rasulullah, merekalah yang bisa dikatakan ulama, karena ulama adalah para pewaris Nabi. Bagaimana mungkin bisa dikatakan pewaris Nabi jika tidak mempunyai silsilah yang jelas sampai kepada Rasulullah SAW? Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi 2681. Hadirin hadirat sidang Jumat rahimakumullah, semua ulama
apapun yang mereka sampaikan pasti berdasarkan sabda dan ajaran Rasulullah SAW, termasuk masalah sekecil apapun. Contoh kecil, kita ikut kiai atau ulama yang biasa membaca surat Yasin yang diniatkan untuk kedua orang tua yang telah meninggal. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jam'us Shahih juz 2 halaman 178. Riwayat Imam Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa qara'uha inda mautakum." Barang siapa membaca surah Yasin ikhlas dan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Oleh karenanya, supaya orang yang sudah meninggal dan orang tua kita diampuni, sabda Nabi, bacakan surah Yasin di samping orang yang sudah meninggal. Keterangan ini juga ada di kitab Mukhtarul Ahadits halaman 26 nomor 217. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surah Yasin yang dihadiahkan untuk orang-orang yang sudah mati di antara kamu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ulama mengajarkan kita bersedekah dengan niat untuk orang yang sudah meninggal. Tapi ada orang di luar sana yang mengatakan hal tersebut adalah di luar syariat Islam. Padahal itu ada pada hadis Bukhari nomor 2563. Diterangkan, ja'a rajulun ila Rasulullah, inna ummi tuwufiyat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, qala Nabi, na'am. Artinya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ibu saya telah wafat. Kalau saya bersedekah lalu pahalanya saya niatkan untuk ibu, apakah ibu dapat pahala ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Iya, ibumu dapat pahala." Setelah mayit diberangkatkan ke makam, kiai-kiai kita menganjurkan untuk masak sekedarnya di rumah duka. Orang-orang yang pulang dari makam kita beri makan setelah mayit dikuburkan. Itu adalah sunnah Rasulullah seperti dijelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5417 1900 tentang makanan. Kanat Aisyatu radhiyallahu anha idza matal mayitu min ahliha wajtama'a min dzalika nisa thumma tafarraqna ay ba'da dafnin ila ahliha wa khosatha amarat bi burmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni'a taridun wa subatil talbinatin 'alaiha thumma qalat ya ma'syarun nisa kulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu talbinatu majamatun li fu'adil marid. Ketika keluarga Siti Aisyah istri Nabi ada yang wafat, banyak sekali kaum perempuan datang takziah. Lalu ketika mayit dikubur, perempuan-perempuan yang takziah tersebut pulang, tinggal tetangga dan keluarga dekat saja yang tidak pulang. Lalu Aisyah memasak talbina, bubur sarit dicampur dengan adonan susu yang sudah direbus. Setelah masak, Aisyah memberikan hidangan dan bilang kepada para tamu, "Mari silahkan untuk dimakan." Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda, memberi makan seperti itu di rumah duka setelah mayit dikubur adalah sedekah yang mujimatun li fu'adil marid, membuat tenang hati orang yang sedang susah. Dan akhirnya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa berterima kasih kepada guru-guru kita, kepada para ulama, dan meneruskan ajaran-ajaran mereka. Dan sewaktu-waktu ajal menjelang, kita mati dalam keadaan husnal khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.